Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari jurusan Farmasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang apa itu emulsi. Nah, mungkin di rumah teman-teman sering melihat obat yang ketika teman-teman simpan itu terlihat memisah, ada bagian air dan juga minyak. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung, apa memang air dan minyak itu bisa bersatu? Atau mengapa terjadi pemisahan tersebut pada obat? Apakah obat itu kadaluarsa atau obat itu rusak? Nah, hal itu akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi emulsi ini adalah sebuah sediaan cair yang memiliki dua fase cairan, yang dimana salah satu fase cairan ini akan terdispersi secara merata ke fase cair lainnya dalam bentuk bulatan-bulatan kecil atau globul-globul, dan akan distabilkan dengan yang namanya emulgator. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe emulsi. Jadi ada 3 tipe emulsi. Nah, yang pertama adalah tipe minyak dalam air atau MA. Jadi ini adalah tipe ketika minyak terdispersi sebagai butiran-butiran atau tetesan-tetesan ke dalam fase air. Nah, selanjutnya adalah tipe air dalam minyak. Jadi ini sebaliknya. Jadi ini air yang terdispersi ke dalam minyak. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tipe yang baru, yaitu tipe emulsi dalam emulsi. Jadi bisa air minyak air atau minyak air minyak. Jadi tipe ini adalah tipe emulsi dalam emulsi. Selanjutnya adalah teori terbentuknya emulsi atau teori pembentukan emulsi. Jadi ada 4 teori pembentukan emulsi. Yang pertama, teori tegangan permukaan. Nah, daya kohesi atau daya tarik-menarik pada molekul sejenis itu tidak selalu sama, sehingga pada permukaan zat cair itu terjadi perbedaan ketegangan. Nah, inilah yang dinamakan perbedaan tegangan permukaan. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya emulgator untuk menurunkan atau menghilangkan ketegangan di antara permukaan zat cair tersebut, sehingga mudah terbentuk yang namanya globul-globul atau bulatan-bulatan kecil yang dapat terdispersi dalam fase luar. Nah, kemudian yang kedua adalah teori interparsial film atau teori plastik. Nah, jadi emulgator ini akan diserap oleh setiap batas minyak dan air sehingga akan terbentuk suatu lapisan tipis atau lapisan film pada partikel terdispers. Nah, sehingga akan mencegah kontak, akan mencegah terbentuknya atau menyatunya partikel-partikel tersebut dalam fase dispers sehingga emulsi menjadi stabil. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori electric double layer. Nah, misalnya nih, jika minyak dia terdispersi ke dalam air, maka satu lapis air akan bersentuhan langsung atau berhubungan langsung dengan permukaan minyak, sehingga satu lapis air itu akan bermuatan yang sama dengan minyak. Kemudian terbentuklah lapisan kedua. Jadi yang tadi adalah lapisan yang pertama yang namanya Stern layer. Nah, selanjutnya akan terbentuk lapisan kedua yang memiliki muatan yang berbeda. Jadi muatan ini akan berlawanan dengan lapisan sebelumnya. Jika misalnya dalam lapisan sebelumnya nih, dia bermuatan negatif, maka di lapisan kedua dia akan bermuatan positif. Jadi bermuatan yang berlawanan. Sehingga bisa dikatakan bahwa seolah-olah setiap partikel ini terbungkus oleh dua benteng listrik yang saling berlawanan, sehingga mereka akan saling tolak menolak sehingga tidak terbentuklah yang namanya penggandaan atau penggabungan menjadi molekul yang besar. Nah, teori double layer ini berhubungan dengan yang namanya zeta potensial. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya zeta potensial itu sendiri. Apa sih zeta potensial? Nah, jadi zeta potensial adalah parameter muatan listrik. Jadi bisa dikatakan zeta potensial ini adalah keseluruhan nilai muatan listrik dari lapisan pertama sampai lapisan terakhir. Jadi semakin tinggi nilai zeta potensialnya, maka akan semakin besar gaya tolak-menolak antar setiap partikel, karena setiap partikel itu sudah diselubungi atau dilindungi oleh lapisan-lapisan listrik yang besar. Nah, selanjutnya adalah teori yang keempat, yaitu teori bentuk baji. Nah, teori ini berdasarkan dari bentuk emulgator. Emulgator sendiri memiliki dua bagian, yaitu ada yang hidrofilik dan lipofilik, atau yang suka air dan suka minyak. Nah, bagian-bagian ini akan masing-masing mengikat bagian yang disukainya. Jadi, yang bagian suka minyak akan mengikat minyak, bagian yang suka air akan mengikat air, sehingga bisa dikatakan minyak dan air ini akan bersatu. Selanjutnya adalah bagian yang paling penting nih dalam sebuah emulsi. Nah, karena emulsi itu terdiri dari dua fase, fase terdispers dengan fase pendispers, dan yang dapat menstabilkan kedua fase ini adalah emulgator. Nah, bagaimana sih bentuk emulgator itu sendiri?
apakah emulgator memang bisa mencampurkan fase minyak dan juga fase air. Nah, bentukan emulgator adalah seperti ini. Jadi emulgator itu punya dua bagian. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada bagian yang suka air dan bagian yang suka minyak. Mari kita tonton video berikut untuk tahu lebih jelas mengenai mekanisme atau kerja dari emulgator. Nah, emulsi ini punya dua bagian, yaitu hidrofilik dan lipofilik. Nah, hidrofilik ini dia akan mengikat air dan lipofilik ini akan mengikat minyak. Sehingga bisa teman-teman lihat bahwa minyak dan air ini bisa bersatu karena kinerja dari yang namanya emulgator. Nah, jadi untuk bentuk dari emulgator sendiri itu punya bagian-bagian yang panjang. Jadi ini untuk mengikat minyak dan bagian bulatannya untuk mengikat air. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah contoh pada saat emulgator itu dicampurkan dalam sebuah sediaan. Nah, jadi emulgator ini dia akan mencari bagian yang disukainya. Jadi jika fasenya terlihat seperti ini, nah ini bulat-bulatannya adalah bagian yang suka air. Sedangkan yang bagian panjang-panjangnya ini, dia akan mencari bagian yang disukainya, yaitu minyak. Jadi minyak ini akan terikat oleh bagian-bagian emulgator yang disukainya. Nah, bentukan-bentukan partikelnya itu akan terlihat seperti ini. Nah, inilah yang mengakibatkan minyak dan air ini bisa bersatu. Bisa kita lihat contohnya pada minyak salat. Nah, minyak ini terdiri dari dua fase minyak dan juga fase air. Nah, pada saat minyak salat ini ingin digunakan, tentunya harus kita lakukan pengadukan atau pengocokan terlebih dahulu agar fase tersebut dapat terdispersi kembali secara merata, sehingga dari fase air dan juga fase minyak ini bisa kembali bercampur atau terdistribusi. Namun, dalam kurun waktu beberapa saat, fase ini akan kembali memisah menjadi bagian air dan juga bagian minyak. Tentunya ini membutuhkan yang namanya emulgator. Nah, untuk emulgator itu sendiri, contoh-contohnya bisa kita lihat seperti yang ada pada video. Ada telur dan lain-lain. Nah, emulgator ini sendiri akan membuat minyak dan air ini akan menyatu. Nah, contoh lain bisa kita lihat. Contoh dari emulgator itu sendiri bisa dilihat dari video ini. Jadi ini contoh untuk emulgator yang biasanya digunakan. Nah, untuk contoh sediaannya bisa kita lihat pada sunscreen, kemudian body lotion. Jadi ini terlihat ada fase air dan juga fase minyak. Nah, untuk ini adalah fase yang terdispersi dan juga fase mendispersi. Nah, contohnya seperti sediaan-sediaan yang bisa kita gunakan pada setiap harinya. Jadi sediaan-sediaan tersebut ternyata adalah bagian dari sebuah emulsi. Jadi sediaan emulsi yang baik adalah sediaan yang ketika dia terpisah antara minyak dan juga air itu masih bisa terdispersi kembali atau bercampur kembali dengan melalui yang namanya pengadukan atau pengocokan. Namun kalau misalnya di rumah teman-teman ada sediaan emulsi yang ketika dilakukan pengocokan atau pengadukan tidak bisa bercampur kembali atau tidak bisa terdispersi kembali, artinya sediaan tersebut sudah rusak. Jadi teman-teman harus memperhatikan nih bagaimana penyimpanan yang baik dan benar dari obat itu sendiri. Nah, biasanya di kotak obat sudah tertulis bagaimana petunjuk penyimpanan dari obatnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi emulsi. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada materi sediaan farmasi lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.